warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nur Aisyah dari Prodi PKMIA Universitas Islam Malang. Saya akan menjelaskan tentang teknologi pembelajaran, yaitu yang berjudul Electronic Whiteboard atau papan tulis elektronik, atau disebut juga dengan papan tulis interaktif. Pengertian papan tulis interaktif atau disingkat dengan PTI, yaitu merupakan papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh, karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di atasnya. Papan tulis interaktif yaitu satu aplikasi teknologi layar sentuh atau touchscreen. PTI dapat mengakomodasi semua gaya pengajaran dan dapat digunakan untuk mendukung seluruh kelas, kelompok kecil, dan pengajaran pribadi. PTI memfasilitasi integrasi semua teknologi digital lainnya, baik hardware atau software, dan siap dipakai untuk memberikan kekuatan edukatif tambahan bagi teknologi lainnya. Cara kerja teknologi PTI. Papan tulis interaktif melakukan pekerjaannya layaknya PC atau laptop. Papan tulis akan dihubungkan ke suatu layar atau LCD yang lebih besar atau proyektor. Metode mengakomodasikan dengan alat yang diketahui sebagai pena tanpa tinta sebagai mouse dalam laptop, dan LCD pada papan tulis interaktif sebagai layar monitor. Nah, pertama, pena diprogram dapat menampilkan warna yang selisih layaknya pena biasa, selang lain biru, hitam, merah, dan hijau. Kedua, pena juga berfungsi sebagai penghapus ketika telah tersambung dengan komputer dan proyektor. Papan tulis ini dapat langsung melakukan pekerjaan. Tidak kekurangan juga tombol yang meluncurkan keyboard dan mouse kanan menu klik untuk banyakkan pilihan input. Papan tulis interaktif biasanya dipasang di dinding atau lantai berdiri dan digunakan supaya dapat difungsikan oleh seseorang. Pilihan papan tulis interaktif yang pertama adalah terhubung langsung ke komputer. File yang ada di komputer dapat Anda tampilkan melalui papan tulis interaktif ini. Cara-cara dengan pena layaknya whiteboard biasa. Anda dapat melakukan cara-cara dengan sebuah pena tanpa tinta sehingga tidak memerlukan tinta. Satu pena dan beraneka warna. Nanti di papan tulis akan tampak menu warna yang bisa Anda atur. Catatan langsung tersimpan di komputer. Dengan papan tulis interaktif ini, Anda bisa menyimpan catatan yang Anda buat baik pada dokumen yang sudah dibuka sebelumnya. Yang terakhir, memiliki fitur-fitur pembantu dalam penggunaannya. Nah, papan tulis interaktif ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, interaktif proyektor memproyeksikan ke layar atau dinding menggunakan teknologi lampu, sehingga jika melakukan meeting tentu ada bayangan dan akibatnya meeting terganggu. Yang kedua, materi yang ditampilkan ke layar atau dinding juga terganggu pencahayaan dari luar, seperti cahaya masuk melalui jendela, sehingga layar pada papan tulis terasa silau atau kurang jelas terlihat. Yang ketiga, jika posisi interaktif proyektor bergeser atau unit diganti, maka harus dilakukan kalibrasi ulang. Yang keempat, interaktif proyektor pada umumnya memiliki resolusi Full HD. Yang kelima, ada masanya lampu interaktif proyektor harus diganti. Yang disarankan untuk mengembangkan penggunaan PTI di kelas adalah melalui difusi inovasi secara bertahap, dimulai dengan menguji coba pada satu kelas pada setiap sekolah yang didahului dengan pelajaran guru yang dipilih untuk menjadi pemula. Setelah itu, secara bertahap seluruh kelas dilengkapi dengan PTI. Model pemanfaatan PTI, sumber belajar yang dapat dimanfaatkan melalui papan tulis interaktif antara lain yaitu ada ribuan file flash yang tersedia di web yang membantu guru memberikan pelajaran secara efektif menggunakan papan tulis interaktif. Persepsi terhadap produk isu-isu inovatif akan mempengaruhi keputusannya untuk mulai mengadopsi dan memanfaatkan terus sesuatu inovasi. Yang lebih lanjut dalam artikel yang menunjukkan bahwa ketika guru semakin familiar dan nyaman dengan PTI, maka ia akan lebih banyak berkolaborasi dan berbagi sumber dengan sejawat lebih ahli. Bahkan guru yang tersibuk pun dapat mempersiapkan penggunaan PTI dengan baik dengan waktu lebih singkat. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang menggunakan PTI ini,
perlu diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, peran pengembang teknologi pembelajaran diperlukan untuk memberikan masukan dan saran kepada guru tentang strategi yang terbaik. Hal yang perlu dipersoalkan dari berkembangnya teknologi pembelajaran adalah bagaimana dampaknya bagi pembelajaran tersebut. Contoh gambar penggunaan teknologi papan tulis interaktif. Board yang diperkenalkan pada tahun 1801 menggunakan kartu tulis berwarna untuk menulis dan menggambar. Penelitian yang dipimpin oleh Georg Hellmeier pada tahun 1960 muncul inovasi papan tulis berwarna putih yang dikenal sebagai whiteboard. Adalah bagian referensi. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.